Selamat datang di video saya kali ini. Kali ini saya akan membahas kesimpulan video dari Adriano Tutorial Series menggunakan Tinkercad. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Bagus Jaya Tirta Nugroho. NIM 0701202207, kelas Ilkom 2 semester 5 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Ilmu Komputer, Tambuk 2020. Langsung saja kita akan langsung masuk ke materi yang akan kita simpulkan. Yang pertama adalah blinking LED 1. Lampu LED akan mengalami kerusakan pada saat arus yang diterima terlalu berlebihan, melebihi arus yang dapat diterima oleh lampu LED tadi. Oleh karena itu, kita harus menggunakan resistor yang tepat untuk mengurangi arus yang diterima oleh lampu LED, yang mana resistor tadi diletakkan di kaki negatif lampu LED. Kita juga dapat mengatur nyala hidup lampu LED dengan memasangkan pin negatif lampu ke pin ground dari pin negatif ke pin 1S. Untuk defaultnya mengikuti LED build ini pada papan Arduino. Lalu untuk mengubahnya kita bisa mengubah set build di LED menjadi pin beberapa pun tempat kita meletakkan kaki positif lampu LED tadi. Sekarang kita masuk ke materi 2 dengan judul Blinkit LED 2. Untuk materi yang kedua ini tidak jauh beda dengan materi pertama tadi, namun kali ini kita menggunakan lebih dari satu lampu LED. Di percobaan kali ini, kita menggunakan 3 buah lampu LED yaitu merah, biru, dan hijau, yang juga tidak lupa resistornya 220 ohm. Dikarenakan keterbatasan pin pada Arduino dan juga agar pekerjaan lebih rapi, maka kita menggunakan breadboard, yang mana breadboard ini adalah sejenis papan RCB yang membantu kita untuk menambah pin slot. Sebelum kita membuat rangkaian, kita harus menentukan seperti apa nyala hidup lampu LED nanti. Pada kali ini, kita menggunakan pola RGB dengan setelah kita menentukan pola. Barulah kita atur dengan menggunakan coding seperti pada materi. Kita masuk pada materi 3 yaitu digital input dengan menggunakan pass button. Pada materi ini kita akan memasukkan digital input kepada rangkaian sebelumnya. Yang kita gunakan kali ini adalah pass button, yang mana nanti switch ini akan memberikan masukan atau input berupa 0 dan 1, yang kemudian akan menghasilkan output hidup matinya lampu LED yang kita gunakan, di mana 0 berarti mati dan 1 berarti hidup. Untuk push button terminal 2A kita sambungkan ke pin 11 dan terminal 2B ke pin ground pada bagian power. Sekarang kita masuk ke materi keempat yaitu digital input dengan menggunakan slide switch. Slide switch yang digeser akan memberikan input ke Arduino 0 atau 1. Arduino akan mengeluarkan output lampu merah menyala apabila high dan lampu merah akan redup apabila low. Untuk implementasinya dibutuhkan Arduino sebagai microcontroller. Kemudian slide switch yang mana pada terminal 1 dihubungkan ke pin 5 volt pada Arduino. Kemudian untuk terminal 2 dihubungkan ke pin ground. Pada pin command dihubungkan pada salah satu pin digital di Arduino. Kemudian tambahan lampu LED dan resistor, hubungkan pin negatif pada LED ke resistor. Kemudian resistor dihubungkan ke pin ground. Sebagai catatan, jika nilai resistansi terlalu kecil, maka lampu LED akan mengeluarkan tanda peringatan. Kemudian hubungkan pin positif pada LED ke pin 7 pada Arduino. Seperti inilah digital output menggunakan slide switch. Yang kelima, kita akan masuk ke analog input menggunakan potentiometer. Pada tahap ini yang dibutuhkan ialah panel Arduino. Kemudian ambil 2 potentiometer. Pada potentiometer terdapat 3 pin, yaitu terminal 1, wiper, dan terminal 2. Kemudian terminal 1 dihubungkan pada pin ground. Pin terminal 2 dihubungkan pada pin 5 volt dan pin wiper dihubungkan ke pin analog A0. Pada potentiometer bisa diganti nilai resistansinya sesuai dengan kebutuhan, namun secara default memiliki nilai 250 ohm. Kemudian ambil piezo buzzer. Piezo buzzer juga membutuhkan resistor agar tidak terjadi overcurrent. Kemudian gunakan satu buah resistor dengan nilai resistansi sekitar 1 kilo ohm. Lalu hubungkan kepada pin ground di Arduino. Lalu untuk pin positif piezo buzzer dihubungkan ke salah satu pin digital. Dengan percobaan, jika kita memutar potentiometer tekanan ke kanan,
maka nilai potensiometernya semakin besar. Maka itulah yang menjadi frekuensi pada piezo buzzernya. Kemudian kita masuk ke materi analog input menggunakan fotoresistor. Fotoresistor adalah suatu komponen elektronik yang akan merubah resistensinya jika ada perubahan intensitas cahaya di sekitarnya. Bisa dikatakan fotoresistor adalah sensor cahaya. LED akan menyala jika intensitas cahaya yang diterima oleh fotoresistor lebih kecil dari 300. Apabila lebih dari 300, maka LED tidak akan menyala. Sebagai bahan percobaan dibutuhkan Arduino, kemudian juga fotoresistor, kemudian hubungkan terminal 1 dengan pin analog. Lalu untuk terminal 2 dihubungkan ke 5 volt pada Arduino. Untuk menghubungkan fotoresistor ke pin ground pada Arduino, maka dibutuhkan resistor. Hubungkan terminal 1 pada fotoresistor ke resistor. Pada pin resistor satu lagi dihubungkan ke pin ground pada Arduino. Jika dilakukan simulasi berdasarkan codingan pada materi, nilai pada intensitas cahaya tidak sama apabila kita mengganti resistensinya pada resistor diubah dari 1 ohm menjadi 220 ohm. Kemudian selanjutnya tambahkan resistor untuk LED. Hubungkan resistor tadi ke pin ground, lalu tambahkan LED, lalu hubungkan ke resistor. Lalu positif pada LED dihubungkan ke pin nomor 7. Berdasarkan codingan pada materi, jika dilakukan percobaan pada intensitas cahaya, jika cahaya yang diterima terang, maka LED tidak akan menyala. Tetapi jika intensitas cahaya yang diterima redup, maka LED akan menyala. Itu saja yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.